Misi baru ke bulan, Artemis saudara kembar Apollo. Setelah absen selama 50 tahun, NASA kembali mengirim manusia ke bulan. Kali ini program tersebut dinamai Artemis, Dewi Bulan Yunani dan saudara kembar Dewa Matahari Apollo. Tidak hanya cocok dalam hal nama dan tujuan, Artemis akan memastikan sesuatu yang diabaikan Apollo, yaitu menempatkan manusia perempuan pertama ke bulan. Direktur peluncuran perempuan pertama NASA, Charlie Blackwell Thompson, akan mengawasi penghitungan mundur dan peluncuran misi tersebut. Tapi Artemis 1 jauh lebih dari sekedar momen feminis. Selama 37 hari perjalanannya dalam orbit retrograde mengelilingi bulan, yaitu bergerak berlawanan arah dengan bulan mengorbit bumi, Artemis akan membuat sejumlah pencapaian penting lainnya. Ketika Orion, sebuah pesawat ruang angkasa eksplorasi berawak milik NASA, nantinya mencapai bulan, jaraknya akan sejauh 450.600 km dari bumi, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh awak Apollo 13 pada tahun 1970. Artemis 1 digadang-gadang merupakan pesawat ruang angkasa uji terbang. Pesawat ini berisi manekin seukuran manusia yang memakai sensor untuk mengukur tekanan, ketegangan, dan potensi radiasi apa yang akan menerpa astronot. Untuk nantinya data-data ini digunakan Artemis 2 dan Artemis 3. Tapi itu belum semuanya. Setelah beberapa penundaan yang disebabkan oleh gangguan teknis dan kebocoran bahan bakar hidrogen, Artemis 1 akan meluncurkan Rocket Space Launch System atau SLS. Roket ini meskipun lebih kecil dari roket Saturn V, tapi memiliki pijakan roket tertinggi di dunia, yaitu 64,6 meter. Ini adalah peningkatan yang luar biasa. Sepanjang sejarah pendaratan manusia di bulan, waktu terlama yang dihabiskan para astronot di permukaan bulan tidak lebih dari 3 hari, yaitu Apollo 17 pada tahun 1972. Sebelum lanjut, aku ucapkan selamat datang di channel Jangleng yang membahas fakta dan realita alam semesta. Pastikan kamu subscribe channel ini ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terkini. Kalau kamu suka, beri jempol dan jangan malu-malu buat kasih komentar ya guys. Apa tujuan misi Artemis? Kembali ke tahun 1960-an. Pesawat ruang angkasa Apollo pada dasarnya adalah bagian dari perlombaan kekuatan perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Namun kali ini tujuan Artemis berbeda. Sebagai upaya internasional yang dipimpin oleh NASA, bekerja sama dengan Badan Antariksa Kanada atau CSA, Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang atau JAXA, dan Badan Antariksa Eropa atau ESA. Tujuan Artemis bukan sekedar menjejakkan kaki manusia ke bulan, tapi membangun fasilitas yang berkelanjutan di bulan, membuat fondasi pangkalan dan misi masa depan Mars. Upaya ambisius NASA ke bulan ini melibatkan badan antariksa, perusahaan komersial, dan industri di seluruh dunia. Latihan pemeriksaan pra-peluncuran dilakukan secara bersamaan antara tim di NASA Johnson Space Center di Houston, Texas di Amerika Serikat, Pusat Operasi Luar Angkasa Jerman di Pusat Kendali Columbus ESA di Oberpfaffenhofen, dan lokasi teknis ESA Estek di Noordwijk, Belanda. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengidentifikasi secara real-time setiap potensi anomali sebelum diluncurkannya Artemis. Melampaui Apollo. Selama misinya, penerbangan luar angkasa di masa depan, Artemis 1 akan merilis 10 satelit ilmiah kecil. Salah satunya Biosentinel, berukuran sebesar kotak sepatu dan akan menjadi eksperimen biologi jangka panjang pertama di luar angkasa. Biosentinel mengandung ragi. Sel-sel mikroorganisme ini memiliki mekanisme yang mirip dengan sel manusia dan akan memungkinkan penelitian lebih lanjut tentang seberapa dalam radiasi ruang mempengaruhi DNA. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang mungkin dihadapi astronot di lingkungan luar angkasa. Ada juga 2 torso manekin, salah satunya mengenakan rompi pelindung radiasi prototipe untuk percobaan oleh Badan Antariksa Israel atau ISA dan Pusat Dirgantara Jerman atau DLR. Saat kembali ke bumi, Artemis 1 juga akan menguji pelindung panas pesawat ruang angkasa Orion
untuk memastikannya dapat menahan suhu hingga 2760 derajat Celcius saat masuk kembali ke bumi. Pengujian ini penting untuk melindungi 4 astronot yang akan berada di kapal Artemis II saat diluncurkan pada Mei 2024. Artemis II hanya akan mengorbit di bulan, namun tidak mendarat. Momen bersejarah pendaratan akan dilakukan oleh Artemis III yang menempatkan astronot pertama dari etnis minoritas ke permukaan bulan. Tim astronot yang dipilih untuk Artemis jauh lebih beragam daripada mereka yang terbang di Apollo. Situs pendaratan Artemis juga akan menghadirkan sesuatu yang baru, lebih menantang, kata Zurbuchen, dan jauh lebih menarik. Apollo pergi ke daerah ekuator bulan, kata Free. Artemis akan pergi ke kutub selatan, mencari sumber daya yang telah kita lihat melalui pengamatan dari pesawat antariksa ilmiah. Kami yakin ada banyak air es di sana yang tentu saja bisa kita gunakan untuk mempertahankan kru dan bahkan menggunakan air untuk dipisahkan menjadi hidrogen dan oksigen untuk menciptakan bahan bakar dan tenaga. Pesawat ruang angkasa Orion merupakan versi besarnya Apollo, tetapi teknologinya melampaui Apollo. Menurut NASA, komputer Orion beroperasi 20.000 kali lebih cepat dengan memori 128.000 kali lebih banyak daripada yang digunakan pada misi Apollo. Artemis 1 bahkan akan menguji teknologi asisten suara Alexa dan Siri. Dikembangkan oleh Lockheed Martin dengan Cisco dan Amazon. Sistem Callisto akan mendemonstrasikan apakah perintah dan feedback yang diaktifkan dengan suara akan berguna untuk misi ruang angkasa di masa mendatang. Jelas bahwa Artemis jauh lebih dari tayangan ulang Apollo. NASA bersama dengan JAXA, CSA, ESA, dan kemitraan komersial lainnya juga akan mendirikan Gateway, sebuah stasiun ruang angkasa kecil yang mengorbit bulan untuk memfasilitasi perjalanan bulan lebih jauh dan kelak akan menjadi pangkalan pesawat ruang angkasa. NASA bahkan berharap untuk memasang jaringan komunikasi bulan pertama yang disebut dengan LunaNet, membawa layanan internet ke bulan bersama dengan kemampuan navigasi. Diperkirakan sekitar 650 juta orang menyaksikan manusia pertama kembali berjalan di permukaan bulan. Kini dengan tambahan media sosial dan telepon pintar, tidak dapat dipungkiri berapa banyak orang di seluruh dunia yang akan menyaksikan perempuan pertama atau astronot non-kulit putih mengambil one small step atau satu langkah kecil bersama dengan Artemis III. Kami menjelajahi lagi. Kami menjelajahi bulan dan kami menjelajah bersama, kata Jim Free, Associate Administrator NASA untuk pengembangan sistem eksplorasi. Oke, itu tadi guys, misi baru ke bulan, Artemis saudara kembar Apollo. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Maybe next time aku akan bahas di video berikutnya. Sebelum aku pamit, pastikan kamu klik tombol subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa kasih like ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!